Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nazi Au. Bagaimana kabar kalian di rumah selama libur panjang karena COVID-19 ini? Saya harap semua selalu sehat ya, dan keluarga kalian juga harus saling menjaga kesehatan ya. Oke, ya video kali ini memang saya tidak terlalu seperti video yang kemarin, banyak edit-edit dan sebagainya itu. Nah, ini udah langsung aja karena memang capek ya, ngeditnya itu harus macam-macam, makanya harus begini begitu begini begitu. Oke, langsung aja menindaklanjuti materi yang kemarin tentang biografi ya, teks biografi itu. Tugas kemarin itu saya kira kalian masih banyak yang belum paham, jadi dengan sampai apa nilainya itu jelek-jelek semua gitu kan. Yalah, di video kali ini benar-benar kita murni membahas tentang teks biografi. Lalu pasti ya kalian tahu kan biografi tentang seorang tokoh gitu kan. Pasti kalian juga pernah apa ya, kayak ngefans gitu kan. Pasti juga ingin mengetahui biografi yang kalian fans tadi. Nah, untuk pengertian teks biografi ini, dalam bahasa biografi tersusun dari dua kata, yaitu bios yang artinya hidup dan grafia yang artinya tulisan. Lalu dalam bahasa Inggris dan secara istilahnya itu biography text atau biography text is a detailed description or account of a person's life and written by someone else. It is non-fiction text. Atau kalau dalam bahasa Indonesia atau mungkin bahasa Jawanya gitu kan. Jadi teks biografi suatu teks yang menggambarkan detail dari riwayat hidup seseorang secara nyata dan ditulis oleh orang lain. Nah, itulah fungsi dari pengertian dari teks biografi. Ngerti opora, merah ngerti, tak kaleni. Mana ada ngerti, tak kaleni mana di rumah. Nah, lanjut ya. Kalau sudah kalian bisa memahami dari pengertian biography text, kita langsung menuju ke sebentar, ini laptopnya masih lemot. Ini dia. Ciri-ciri ya atau karakteristik dari biography text ini tidak dibuat oleh orang yang sedang diceritakan riwayat hidupnya, jadi bukan yang akan dibicarakan itu siapa terus dia itu yang menulis sendiri, bukan, tapi orang lain yang menuliskan biografi seseorang tokoh tadi tersebut. Kemudian berdasarkan dari penelitian ya, jadi fakta pengalaman hidup satu tokoh berisi mengenai kisah, cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Entah itu berupa kelebihannya, masalah, kekurangan yang ditulis oleh orang lain sehingga patut menjadi teladan. Sama kayak kalian ya, biografinya itu yang dituliskan itu buruk-buruk atau yang
baik-baik. Coba sering telat tuh sampai masuk BK. Makanya jadi kalau ingin ditulis biografi kalian itu yang bermanfaat, jadi kalian harus yang baik-baik gitu ya, jadi tulis untuk menjadi teladan dari orang lain. Oke ya. Lanjut ya. Describe the person surrounding. Jadi mendeskripsikan di mana, kapan, bagaimana orang itu hidup. Kemudian bahasa yang digunakan harus jelas, benar-benar jelas ya, diaplikasikan dalam sebuah teks biografi agar menghindari kesalahan dalam informasi yang disajikan. Tuh. Gila, enggak apa-apa. Jadi memang karena kita darurat COVID-19 ya, jadi kita belajarnya dari video seperti ini gitu kan. Biasanya kalau kita di kelas kan wah bisa seru-seruan gitu kan. Karena gak apalah, jadi saya work from home, kalian study from home. Begitu ceritanya. Paham gak lu? Kalau lu nggak paham, gue jelasin lagi. Oke, nah di sini ada lanjut ya, generic structure. Ini yang paling penting nih. Kemarin kalian mengumpulkan tugas-tugas kalian itu ternyata, permisi maaf ya, minum dulu. Ya, maaf, jadi di video kali ini memang tidak ada filter, jadi suara-suara lain itu bisa masuk ke dalam video ini. Jadi diwajari aja lah. Nanti kalau disediakan studio khusus nih di sekolah nanti malah lebih oke gitu kan. Jadi kita belajarnya itu lebih wah keren gitu kan. Oke, nah di sini ada generic structure. Yang pertama ada orientation atau introduction ya. Tunggu. Ada suara. Bentar ya. Gua pause dulu nih. Oke, maaf tadi video tadi saya potong karena ada suara-suara sumbang rodak-rodak ya. Ya saya mengganggu pembuatan video ini ya. Oke, kita lanjut aja ya. Tadi kan kita terakhir membahas tentang generic structure. Jadi generic structure ini yang mungkin kalian masih belum tahu cara penulisannya bagaimana, urutannya, sehingga bisanya cuman copy paste dan sebagainya. Tapi kan paling tidak kalian harus mengetahui juga susunan-susunan yang tepat untuk penulisan teks biografi ya. Jadi di sini pertama itu ada orientation, jadi atau introduction. So it is the opening paragraph gives the readers the background information of the person. Biasanya berisi tentang biodata yang dinarasikan seperti nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir. Ya, pengenalan tempat, tokoh, dan waktunya. Jadi yang kemudian yang kedua ngomong nih. Yang kedua di situ ada events. Apa yang kurang event? Nggak ngerti ya. Events ini adalah tahap di mana bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh. Tapi harus chronological order, jadi harus tertata rapi urutan-urutannya. Yang mungkin kan kalian menuliskan urutannya itu tiba-tiba sudah tua, paragraf keduanya lahirnya, kemudian dan seterusnya kan harus itu rancu berarti kan, jadi harus sesuai dengan tatanan yang baik. Oke. Ya lanjut. Yang terakhir sudah dari orientation atau closing. Di bagian ini bagian dimana tell about the achievement or the contribution of a person. Pada penutup, bagian ini berisi tentang pandangan penulis kepada
Ini belibet nih duduknya. Pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. Jadi reorientasi ini bersifat opsional, jadi boleh ada maupun tidak. Tuh, paham ya? Kalau nggak paham nanti langsung tulis di kolom komentar. Di kolom komentar di video ini nanti ya. Pak, ini Pak, nggak paham Pak, ini begini. Ya, langsung aja tulis di komentar. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment gitu kan. Nah, lalu yang terakhir nih, poin yang terakhir yang wajib kalian ketahui, yaitu grammar and language features. Ya, kebahasaannya bagaimana nih, ciri-ciri kebahasaannya. Ya, yang pertama itu kalian bisa menggunakan simple past tense. Nanti kalau lupa bagaimana sih simple past tense itu, tulis di kolom komentar. Nanti gua jelasin biar lu paham. Atau nanti gua buat video-video selanjutnya lah biar lu bisa bener-bener belajar, biar lihat gitu kan. Oke, kemudian simple past tense ya yang tadi ya. Simple past tense itu kejadian yang terjadi di masa lampau otomatis kan, karena kita membahas tentang biografi seseorang, jadi ya dituliskan di masa lampau gitu kan. Dalam bahasa Inggris itu memang harus ada grammarnya, tensesnya. Pokoknya kalau lupa dan sebagainya langsung tulis di kolom komentar atau langsung chat privat, bisa di WA atau ke email atau apalah, atau datang ke rumah tuh boleh, tapi jangan lupa bawa makanan yang enak, tahu nggak? Tapi awas kena corona. Oke, ya lanjut. Dan di situ ada temporal sequence. Jadi urutan waktu. Ya. Jadi urutan waktu, kata penghubung waktu kan urutan waktu, misalnya kayak first, kemudian second dan sebagainya lah. Tuh. Kemudian yang terakhir nih, poin yang terakhir, biar lama-lama video ini biar saya ambil yang singkat aja, pokoknya kalian sudah tahu materinya, gitu kan? Nah, biar nggak terlalu bosen lihat saya nanti kamu aja 10 menit di video, lihat video panas gini aja, masa bosen? Tapi kalau di sekolah berlama-lama gitu kerasan gitu kan. Oke, ya di sini ada focus on specific participants. Jadi use of action verbs. Jadi menggunakan kelompok kata yang menjelaskan suatu hal yang secara aktif dilakukan oleh tokohnya. Ya, menggunakan action verb, ya kata kerja. Contohnya the family then moved to his stepfather's home country. Nah, the move itu adalah kata kerja aktif. Nah, oke. Penjelasannya sudah selesai. Nah, jadi kalian bisa lah menuliskan tentang biografinya Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu kan. Karena kita orang Muhammadiyah, jadi ya harus mengetahui biografi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu bisa kamu tulis. Ini bisa kalian tulis. Ada presiden pertama kita, yaitu ada Bapak Insinyur Soekarno. Ini bisa juga. Kemudian ada Martin Luther King. Nah, lepotan sampean. Martin Luther King. Nah, ini siapa? Tahu nggak? Makanya cari nanti biografinya Pak Martin itu ya, Mr. Martin itu. Kemudian mungkin ada lagi dan lain-lain lah, mungkin ada Mark Zuckerberg dan sebagainya, itu bisa kalian lihat nanti tulisannya, biografinya maksudnya. Oke, itu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk tugas pembetulannya. Kalian bisa tulis biografi siapapun seperti biasa, nanti bisa kirimkan ke email
atau nanti saya sediakan di Google Classroom ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan segala macam seputar tentang biography text, langsung tulis di kolom komentar, nanti saya akan jelasin. Yang penting jangan lupa tonton, pantengin terus nih video saya, video gua nih ya. Pantengin terus video gua, biar lagi kayak keren gitu kan. Kayak orang Jakarta gitu, walaupun orang Surabaya tapi kan ngomongnya gua gitu kan ya. Jadi pantengin terus video gua. Jangan lupa subscribe, like, share, dan kalau ada pertanyaan atau ada kritik dan saran sebagainya atau pertanyaan tentang seputar materi-materi yang sudah saya jelaskan di video, langsung tulis di kolom komentar, oke? Nah, sampai sini dulu penjelasannya dari saya. Yang penting tetap belajar di rumah, pantengin terus tuh Android kalian harus paketan harus yang banyak. Karena memang masih masa-masa darurat pandemi coronavirus ini ya, virus corona atau COVID-19. Jadi kalian harus benar-benar stay at home, belajar di rumah, jangan kemana-mana, oke? Oke, sampai situ aja ya. Salam buat keluarga kalian di sana, di rumah. Sampai jumpa, ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.